Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam podcastku, podcast membangun keluarga utama. Hari ini adalah hari yang spesial, atau sore ini adalah sore yang spesial karena kita dibersamai oleh para perempuan pejuang hebat di membangun keluarga utama. Kita hari ini atau sore ini akan berdiskusi, ngobrol santai. Sebetulnya impian tentang keluarga utama itu yang seperti apa sih? Bisa untuk gambaran ke depan bagi yang belum menemukan jodohnya atau yang telah berjodoh ingin membangun lagi, menguatkan lagi gitu ya keluarga utamanya. Nah, kita akan sharing bersama di kesempatan sore hari ini. Baik teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana perasaannya hari ini? Bahagia. Luar biasa. Luar biasa. Ya Allah. Oke, ini kan kita nanti akan ngobrol seputar keluarga utama begitu ya. Nah, kita akan awali dari ini deh ngobrolnya. Kira-kira kalau dalam bayangan teman-teman semua ini, keluarga yang kuat itu yang seperti apa sih gitu? Ya, menurut saya kaitannya dengan yang keluarga utama itu dimulai dari anak kita, suami kita, seluruh keluarga kita itu kaitannya dengan akhlakul karimah seperti itu. Masya Allah, akhlak karimah. Jadi anak-anak kita harus kita didik semaksimal mungkin kaitannya dengan agama yang utama seperti itu. Oke, agama nomor satu ya berarti ya. Nomor satu, akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Mungkin Bu Mari ini ada pandangan yang lain sama atau sama gitu? Sama kayaknya karena adab itu ya, nomor satu gitu. Iya, dan nomor satu. Jadi adablah yang nomor satu dulu. Kita tekankan adab dan akidah itu nomor satu. Akidah dulu, kemudian akidah, adab gitu ya. Iya. Karena kita emang harus mendahulukan iman dulu nih gitu Iya, nih. Anak-anak, bukan hanya anak-anak sepertinya, tapi semuanya, di keluarga kita. itu ada. Ketika akidah kita kuat, adab kita bagus, insya Allah perjalanan keluarga kita jadi bagus juga. Jadi bagus. Oke. Jadi kuncinya adalah di akidahnya, kemudian akhlaknya, adabnya. Kalau Mbak Septa sendiri? Kalau saya sama seperti ibu-ibu berdua, iya. Tentunya nomor satu memang akidah, itu harus kuat. Karena bagaimanapun kita sebagai ibu ya, ibu kan harus bisa mengayomi. Oke, mengayomi. Ya kan? Oke, poin penting. Untuk tetap berada di samping anak kita agar akidahnya tetap kuat. Pertama itu dia menjadi anak yang punya adab seperti yang ibu-ibu tadi katakan, adabnya bagus, sopan santunnya bagus. Jadi nanti itu untuk bekal kedepannya dia. Anak-anak kita. Iya, untuk bekal nanti dia bersosialisasi dengan kemudian untuk akhirnya juga. Oke, itu yang perlu kita tanamkan. Kita berdoa anak-anaknya tumbuh solih-solihah. Amin. Ya Rabbal Kayak keluarga Alamin. yang kuat itu ya anaknya solih-solihah, Saling sayang, iya saling sayang. Oh itu nomor 3 lah ya. Tapi itu juga sangat penting, saling sayang. Saling sayang. Nah, terkait dengan kalau kita tadi kan ke anak-anak dulu gitu ya. Nah, kalau di anak-anak ini ada nggak sih kegelisahan gitu di teman-teman semua dengan kondisi sekarang gitu ya? Nah, kira-kira kegelisahannya apa nih terhadap perkembangan anak-anak kita? Ada, itu tentu kegelisahan itu ketika ngelihat acara-acara di TV atau di luaran sana, sepertinya was-was. Kalau yang punya anak-anak gadis atau anak laki-laki kan itu was-wasnya luar biasa. Dunia dulu di zaman saya hanya mengenal TVRI. Berarti sekarang was-wasnya sama TV gitu Bu? bukan hanya sekedar TV. Tadi kan ada di luaran sana juga di sana. Karena mungkin kalau dulu ketika kita melihat anak-anak nggak baik itu di luar kita tidak. Tapi sekarang di kondisi sekarang ini kita tidak bisa mengontrol anak-anak karena anak-anak itu dengan dunianya, dengan gadget-gadget itu kadang-kadang mungkin dia bisa berbuat perbuatan yang memang itu dilarang oleh agama atau secara sosial, terus itu bisa hanya dengan sendiri. Jadi juga hati-hati sekali bagaimana mengontrol anak-anak kita. Kenapa saya ikut IG awalnya itu karena saya pengen mengontrol. Berarti kita harus memantau gitu ya perkembangan anak, apalagi dengan gempuran-gempuran yang ada di media sosial gitu yang bisa
dalam tanda kutip kan biasanya bisa bagus bisa enggak gitu. Iya. Nah, kita ingin controlling ke sana. Karena media sosial itu ibarat mata pisau ya. Satu sisi Iya. punya manfaat, satu sisi juga bisa Membahayakan juga. Betul. Apalagi Iya, sekarang. kenalan lewat Facebook, lagi kenalan lewat Instagram. Iya. Akhirnya mereka menikahi, ada yang berhasil juga sih sebetulnya, ada yang berhasil, ada yang kemudian cuma umur pernikahannya ada 1 tahun, 2 tahun, bahkan nggak sampai 2 tahun ya, karena perkenalannya hanya melalui Facebook, ada Instagram. Ya, oke. Kalau Bu Zul ada nggak kekhawatiran gitu terhadap perkembangan nih anak-anak sekarang? Kaitannya dengan anak-anak itu kalau sama yang ibu tadi ya, itu kaitannya dengan perkembangan zaman seperti ini. Jadi kalau misalnya kita itu ngasih HP atau apa itu, kita harus tertentu jam-jamnya tertentu. Jadi mungkin 1 jam atau 2 jam, tapi kita monitor itu ya, jangan sampai tadi ibu tadi salah dalam dunia maya gitu ya. Kayaknya misalnya di kamar juga bisa kan, kita tidak bisa mengontrol itu di kamar. Jadi kita harus selalu waspada karena anak itu kita kasih masukan-masukan, jangan sampai terjadi sesuatu yang diinginkan gitu. Iya, betul. Oke, kalau Mbak Surya sendiri? Kalau saya, anak saya masih kecil ya. Kecil, usia berapa, Mbak? Masih 8 tahun. Oke, Pengennya yang kayak gitu. Iya. Cuma pinter-pinternya kita aja ngakalin gitu kan. Saya juga takut, Bu. Sebenarnya takut banget. Apalagi yang kayak YouTube kayak gitu-gitu, ada yang game-game gitu. Memang saya menekankan jangan sampai kenal game gitu. Saya takut. Yang apa sih yang kayak Mobile Legend atau apa itu kan sangat amat nggak mendidik dari kata-kata, dari apa kan gitu, online kan ya. Kemudian dari YouTube apalagi. Kita nggak hanya sekedar lihat Upin Ipin, Bu, sekarang. Yang lainnya banyak. Iya kan? dengan satu klik saja. Iya kan, Bu? Bisa menjelajah sampai. Saya itu takutnya sampai anak ini gimana ya, anak ini nanti gimana gitu, ada ketakutan ya, tapi kita sebisa mungkin nanti kalau misalnya saya salah mohon dibantu ya, Bu. Nggak ada yang salah. Iya. Kalau saya itu anak lebih kalau gadget boleh main hari Minggu. Hari libur ya. Iya, hari Minggu jam 9 saya biasanya. Pagi itu harus bantu saya bersih-bersih. Hadiahnya itu Putri atau putra. Hadiahnya Iya. boleh main gadget. HP itu 1 jam maksimal. Kemudian setelah itu saya yang harus cetak gambar, print. Nanti saya kasih kerjaan ini, gambar mewarnai. Terus nanti saya kasih ya gitu. Selain kegiatan utamanya yang dia sekolah, main sama ngaji ya. Ngaji juga bagi saya sendiri itu harus saya tekankan dari awal tuh. Karena anak laki-laki gitu ya. Saya anak laki-laki, siapa lagi ya nanti menopang itu kan kehidupan kita. Jadi itu yang saya kuatkan. Jadi dia ngajinya agak saya Dipus gitu ya? dipus, cuma saya enggak langsung ini ngaji, saya enggak. Saya ngasih pengertian ke dia bahwa ini tuh penting gitu loh. Kedepannya ini kamu butuh ini. Jadi saya enggak pernah memaksa. Tapi saya biasakan habis maghrib, awalnya habis maghrib ngaji dikit. Sekarang dia terbiasa, alhamdulillah. Sebenarnya kan akhirnya gini ya, kalau saya lihat kuncinya di kita kan. Iya. Kuncinya di kita sebagai orang tua itu memang harus full power, bukan full power lagi, mindful parenting ya istilahnya. Jadi betul-betul kita tuh ada buat mereka. Iya, betul. Karena kan seringkali ada orang tua yang ada di rumah, tapi kemudian anak seperti tidak ada. kesepian gitu, yang sangat luar Nggak biasa bisa ya. Saya kan di rumah itu full. Jadi benar-benar harus pegang. No jajar dulu kita gitu. Iya. Dan semua Kita main, dia cerita. Kan biasanya gitu kan, keluhannya di sekolah apa gitu. Keseruannya apa, dia ngalami apa aja. Itu saya biasakan, Mbak Putri. Jadi kalau misalnya saya pulang kerja, selalu habis mandi kan dia pulang ngaji, habis maghrib, habis ngaji gitu, habis sisa sambil belajar. Dia selalu cerita.
cerita, otomatis nggak pernah saya tanya. Pendampingan berarti ya. Iya, saya iya itu karena takut itu tadi Bu. Jadi kan karena saya kerja, saya nggak tahu dia mengalami apa aja di luar sana, kan kita nggak tahu. Jadi saya butuh dia untuk percaya sama saya. Tapi Kayak gitulah. ada yang biasanya, termasuk sebenarnya adik saya sendiri itu dulu juga gamers. Jadi beliau gamers, tapi memang gamenya tidak seperti era sekarang. Iya. Kayak Mobile Legends, Iya. Free Fire, ada Roblox lah dan segala macam, Iya. banyak sekali variannya. Sekarang dia meng-create program untuk game gitu. Jadi sebenarnya betul tadi yang bermari itu ya, ada dua mata pisau gitu kan. Bermanfaat juga ya. Ada yang bisa menjerumuskan mereka ke hal Tergantung lain. bagaimana kita memanfaatkannya. Pilih-pilih gitu ya. Pilih-pilih, harus pinter-pinter. Tadi kalau cara membentenginya nih, kalau Bu Zul dan Bu Marini yang mungkin sudah berpengalaman dan Iya. kita yang Saya apalagi. unyu-unyu, nggak bukan unyu-unyu. Nah itu apa sih Bu gitu tipsnya gitu ketika harus mendampingi anak padahal ibu bekerja. Nah itu dari sekian banyak gempuran dari keluarga. Nah itu apa yang Kebetulan anak saya itu yang nyetir itu kalau siang sampai pagi sampai siang itu sekolah ya, kalau sore itu di madrasah seperti itu. Jadi pegangnya HP itu sedikit sekali gitu. Jadi jarang-jarang pegang HP. Jadi waktu tertentu itu baru kita kasih setelah semuanya itu beres, tapi tetap kita dampingi. Tetap kita dalam belajar juga kita dampingi. Baca Al-Quran itu juga kita kayak semaan gitu lah, harus gitu. Misalnya yang baca, saya yang nyimak gitu kadang betulin lama-lama kan belum lancar itu lancar terus gitu. Iya. Oke, kalau Bu Marini ada Kadang tipsnya? kalau bahasa, kalau kata-kata itu kadang-kadang cuma sepintas. Yang paling bagus itu kita memberi contoh. Teladan. Sebagai teladan. Karena kalau teladan itu kita nggak usah banyak bicara, tapi melihat, ikuti. Umpamanya untuk mengaji, saya pertama saya ikut masuk saya ketemu Odot ya, Wande Wanjus ya. Bandai Wanjus. Yang awalnya susah, akhirnya kan melihat oh ternyata cuma satu juz itu tidak harus kita full di jam itu, tapi kita bisa mencicil. Ketika melihat contoh-contoh yang baik itu malah lebih mudah diikuti. Dan ketika dia berselancar di IG atau di mana dengan tidak melakukan postingan-postingan yang tidak ada manfaatnya, akhirnya dia ngikutin. Dan ketika mereka anak-anak lihat membuat postingan-postingan yang lewat, kita lihat tahu itu, jadinya langsung kita tegur, ini ada manfaat. Jadi contoh-contohlah ketika kita membuat status atau kita membuat postingan-postingan status, otomatis akan dicontoh. Malu mereka itu ketika mau membuat postingan-postingan yang tidak ada manfaat. Mungkin lebih ke teladan ya, lebih ke teladan dulu, lebih lihat. Pokoknya apapun sih sebenarnya teladan, bahasa atau apa sebenarnya supaya itu bagus sekali. Semua itu efektif buat mendidik itu. Karena ya intinya kita sebagai orang tua, sebagai madrasah utamanya sebelum madrasah di luar. Kita madrasahnya adalah di diri keluarga kita, di diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi madrasahnya anak-anak. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan satu ada keteladanan gitu ya, dan keteladanan itu harusnya memang dari kita sendiri. Kemudian ada contoh-contoh baik yang kita berikan pada mereka, kemudian mereka melihat, merasakan gitu, kemudian mengikuti pelan-pelan. Kemudian paling penting tadi adalah mendampingi ya. Pendampingan itu penting itu. Pendampingan itu paling sangat betul. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kan ketika kita pengen membentuk keluarga yang kuat, itu kan ada peran suami, ada peran istri begitu. Nah, oke, kriterianya apa Bu kalau menjalankan peran ayah?
ayah yang baik atau suami yang baik itu yang seperti apa sih Bu? Untuk bisa membawa istrinya, kemudian untuk bisa membangun anak-anaknya. Itu yang seperti yang tadi contoh-contohnya itu dari contoh-contoh dari keteladanan. Ketika kita mencontoh orang biasa, kadang ada rasa kecewa. Tapi ketika kita mencontoh apa yang diajarkan oleh agama kita, insya Allah tidak ada kekecewaan. Jadi agamalah yang sebenarnya agama itu patokan pertama ya. Oke, berarti yang agamanya harus baik gitu ya. Bukan harus sih, tapi agamanya yang sebaiknya baik, gimana ya bahasanya? Yang kuat. Yang kuat gitu Yang ya. kuat. Yang kuat. Imannya yang kuat. Yang kuat. Karena membawa gerbong yang lama gitu ya, dan mungkin gerbongnya akan sangat panjang gitu sampai anak cucu ke depan. Oke, selain iman apalagi kalau kaitannya dengan pendidikan itu ayah itu kita musyawarahkan dengan anak-anak. Jadi kita tidak memaksakan harus masuk ini gitu tidak. Tapi kita cuma sekedar mengarahkan, tapi kasih masukan ini kalau ini sini kayak gini ya, ini seperti itu. Jadi nanti anak-anak itu bisa mungkin seleksi sendiri. Jadi ketiga-tiganya itu alhamdulillah bisa ini gitu ya. Jadi kita tidak memaksa, tapi dia mau masuk sendiri. Cuma kita mengarahkan. Iya. Kalau kriteria apa ya? Tadi kriteria ayah berarti iman, kemudian yang kedua pengarah berarti ya Bu? Iya, mengarahkan keluarga ini mau dibawa Kemana, kemana, istri mau gitu ya. kemana gitu ya. Kita punya visi apa gitu ya, kita pengen mencapai apa begitu loh ya. Oke, ini dari yang apa namanya, yang sudah pengalamannya lebih banyak dari kita nih Mbak Sita. Nah, kalau Mbak Sita sendiri, Sayang. apa ya, ayah yang ideal, kemudian suami yang ideal itu sebenarnya kriteria kayak gimana sih Mbak Sita? Gimana nih saya jawabnya? Nah gimana? Gini, menurut impian kita aja, Impian kita ya. begini gitu ya. Ini apa namanya yang kita inginkan yang seperti apa? Iya, saya seperti yang senior saya sama gitu ya. katakan. Iya, saya juga berkaca dari orang tua saya. Ya. Bagi saya itu orang tua saya, bagi saya Bu, ini orang tua saya. Bagi saya orang tua saya itu orang tua yang sayang iya, galak iya, baik iya, tulus iya, Semuanya. serba iya, semuanya ada gitu. Saya salah, saya ditegur, tapi dengan cara yang halus. Beliau berdua tidak pernah misalnya membentak, kita salah terus dibentak, itu tidak pernah. Jadi kan itu nempel gitu loh, nempel di anak. Putra-putranya. Iya, semuanya kayak gitu, gitu. Jadi kita kalau mau apa itu nggak usah pakai marah-marah. Itu kan yang dicontohkan oleh bapak saya terutama. Bapak saya itu lebih sabar gitu kan. Walaupun kita itu kalau misalnya ada masalah, kita duduk bareng dan itu nggak seketika pada waktu ada masalah itu, Bu. Jadi ada rentan waktu gitu loh. Kita menyadari nggak kalau kita itu salah, gitu. Jadi setelah itu baru biasanya kita diajak ngomong. Kesadaran berarti ya? Iya, kita diajak ngomong. Bapak itu tahu, misalnya bapak itu tahu ada gini. Iya, mau peran orang tua itu membekas sendiri. Jadi kita tuh membekas sekali. Kayak saya seumur saya belum pernah menerima kekerasan dari bapak Dari saya. ayah. Iya, bapak itu. Makanya ketika melihat anak-anak kita, saya, bapak saya nggak begitu, hanya bapak saya nggak begitu, kayak orang lain bapaknya begitu, gitu kan? Iya. Ya, karena memang peran orang tua itu akan jadi role model kita. Iya, betul, betul. Itu juga yang Model kita. yang saya alami. Sedikitnya kita jadi role model, walaupun mungkin kita bukan hidup di zamannya, tapi minimal jadi salah satu jadi bagian dari contoh kita. Saya tuh jadi ingat ini Bu, apa namanya, banyak sekali kasus-kasus sekarang yang tadi anak-anak merasa kesepian gitu pada orang tuanya ada. Kemudian juga ada ini, ada satu kisah di TikTok gitu waktu itu, satu kisah di TikTok, ada seorang ayah yang kemudian memberi teladan ke anaknya dengan kasih sayang begitu. Ternyata komen-komennya di TikTok itu jauh dari ekspektasi saya, Bu. Jadi komen-komennya yang ada di TikTok itu adalah, kapan ya aku bisa dapetin ayah yang seperti itu? Oh ya Allah. Gitu. Kemudian kok jauh banget ya kehidupanku dari seperti itu, ya Allah, saya ingin memeluk anak-anak
se-Indonesia gitu ya, kalian gitu anak se-Indonesia gitu. Jadi nggak benar-benar nggak dirasakan gitu, nggak dirasakan keberadaannya orang tua. Dan hampir komentar-komentar yang ada di TikTok itu apa namanya ya, 80-90% lah itu merasakan kerinduan punya sosok ayah seperti yang terhadap sosok ayah, bukan ibu juga ya, terhadap sosok ibu begitu. Kemudian juga Pak, aku nggak bisa dapetin itu, kayak surga loh buatku itu, kayak kasih sayang. Jadi memang tadi role model dari kita sebagai orang tua gitu. Salah satunya itu role model dari orang tua kita. Iya, dari orang tua kita. Karena kita akan membekas ya, ketika punya orang tua pernah memukul akan membekas. Iya. Sisa sakit mungkin hilang, tapi hatinya itu ya Mas, luka gitu ya. Lama. mungkin akan berpengaruh. Ada teman saya pernah bercerita begini. Saya tuh kadang-kadang, Bu, Mbak, saya tuh kadang-kadang suka, anak saya suka langsung marah-marah. Ternyata di sejarah dia sama ibunya tuh kalau ada apa-apa sering marah. Jadi itu membekas. Dia merasa salah, saya merasa salah sama anak saya. Kadang-kadang suka begitu selesai seperti itu, selesai dia marah-marah gitu ya. begitu sama dia baru sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa sih saya masih seperti itu ke anak saya? Apakah karena saya pernah berperlakuan seperti itu saya? Ya, itu berarti kayak seseorang punya luka pengasuhan masa lalu ya. Jadi kan mungkin kebawa dalam pola pendidikannya, belum selesai luka batinnya, kemudian kebawa terus begitu ya. Dan mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada mungkin ya Bu, di rumah tangga di desa-desa gitu. Ya, kadang-kadang sakit luka yang istilahnya nyata daripada itu kan lebih sulit mengobati luka hati batin anak-anak itu. Jadi memang perlu kasih sayang dari orang tua, dari ibu atau ayah itu harus kompak dalam mengasuh anak-anak. Harus kompak, kekompakan harus perlu gitu ya. Jadi memang yang dibutuhkan tadi mindful parenting. Mindful parenting. Jadi kita betul-betul sadar untuk melaksanakan aktivitas itu bersama dengan anak-anak itu sendiri. Nah, kalau kita sekarang bicara ke arah kelembagaan gitu ya, kita kan berada di semacam SMKU, kemudian lembaga dakwah. Lembaga dakwah yang kemudian salah satu perannya itu tentang membangun keluarga utama. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan, kan kayak ibaratnya kayak menyelamatkan gitu ya, menyelamatkan generasi di lingkungan kita, mungkin bukan hanya anak kita tapi juga lingkungan kita, karena kan untuk membesarkan putra putri dari keluarga kita sendiri, keluarganya teman-teman kita itu take a village gitu. Jadi butuh sekampung untuk bisa jadi baik gitu kan. Kalau hanya satu yang jadi baik, ya gempurannya yang terlalu kuat gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita bantu? Bukan bantu ya, apa yang bisa kita rempuh gitu, kita rangkul bareng gitu. Karena kita tidak bisa jadi soleh sendiri ya. Betul. Sama aja ya Bu. Kita soleh berjamaah. Karena kalau kita soleh sendiri, kita kayaknya tidak kuat. Tapi ketika soleh bersama-sama, contohnya kayak Ramadan. Kenapa ke Ramadan dia selalu usul? Karena bersama-sama. Tapi ketika Senin bisa agak berat ya. Berat itu beratnya. Nah, kalau yang dilakukan di lembaga saya di Al-Falah itu untuk karyawan-karyawannya yang notabene keluarga kita di luar keluarga di rumah, ada keluarga juga di kantor, dan untuk menjadikan kita soleh bersama-sama, kita ada dalam satu bulan itu ada MKU keluarga, ada kajian dan ada sekarang mulai memperbaiki bacaan buku Qur'annya. Kita ada taksin yang dibagi, kita dites lagi untuk menentukan kelas-kelasnya. Terus ada kajian, dan insya Allah secara
secara apa yang diamanahkan oleh BMT rata-rata sebagai lembaga yang jati dirinya sebagai lembaga dakwah, itu kita sudah berusaha bagaimana kita membentuk keluarga kita yang di kantor itu untuk menjadi soleh bersama-sama. Bersamaan itu lebih indah. Lebih indah. Iya. Oke. Kalau di Bu Zul kira-kira apa di mungkin hampir sama gitu kaitannya dengan yang di lembaga di karyawan itu dimulai dari karyawan dulu baru ke anggota. Jadi kita buat kelompok karyawan itu ya Jumat itu tetap harus semua itu, terus kemudian setiap hari Jumat juga kan ada misalnya satu bulan ada 4 Jumat itu kita gunakan untuk ada yang kajian, kita menerima dari ustadz luar itu juga. Dan yang untuk anggota itu kita buat kebetulan ada baru 5 kelompok itu. Kelompok anggota itu kita buat juga kita bina, kita seperti kajian-kajian itu kita datangkan ustadz itu baru ada 5, dan itu juga ada terus grup kelompok-kelompok, ada terusnya juga nanti ada yang monitor, ada adminnya gitu. Sementara itu dulu, kemudian untuk yang kaitannya dengan lingkungan kan tadi dakwah itu kita mengadakan juga kaitannya dengan imam masjid. Imam masjid itu kita belajar tahsin itu, dan imam masjid kan khutbah untuk berbeda kita kasih latihan seminggu sekali. Nah, kebetulan ada yang dari Kori nasional itu. Kalau di Mbak Eka? Kalau di kami di lembaga itu dari pagi kita mulai dengan doa pagi, bareng-bareng ya. Paling tidak kita ada, kita di sini nggak hanya kerja gitu kan, kita juga ibadah di sini juga ada nilai plusnya gitu, dapat dua-duanya kan gitu. Kemudian ini di satu waktu ya, nanti sore itu kan pagi nanti ada evaluasi dan sebagainya, sore ada evaluasi lagi sama tadarus, siap gitu. Kemudian setiap hari Jumat kita ada kajian Jumat pagi khusus bersama ya. Sama hari Jumat itu. Kalau lembaga dakwah itu insya Allah hari Jumat versi aja. Iya kayak gitu. Terus ada taksin tadi yang itu sama seperti di tempat kami. Kemudian kalau untuk anggota ada KAKS, nanti ada ustadz-ustadz yang dari karyawan juga yang nanti terjun ke cabang masing-masing biasanya ya, itu disesuaikan dengan jadwalnya. Begitu, yang lain-lain saya agak lupa. Tapi ada nggak dari MKU tadi yang sudah dibentuk oleh lembaga, kemudian juga yang sudah ada di karyawan, khusus kajiannya itu tentang ketahanan keluarga? Kalau di karyawan sudah ada ya. Kalau di luar kita membuat 2 kelompok, kita punya klinik tilawatul Quran di Car Free Day. Kalau pagi Ahad namanya klinik tilawatul Quran, tagline-nya belajar Quran semudah jalan-jalan. Itu bagus ini tagline-nya ya. Kemarin sudah berjalan sebelum pandemi itu total kita berhenti dan sekarang baru 3 minggu yang lalu kita mulai lagi. Alhamdulillah sudah banyak yang datang. Kita tujuannya tidak harus belajar ngaji di situ. Minimal ketika orang datang kita edukasi bahwa pentingnya baca Al-Quran itu. Silakan mau belajar di mana saja boleh. Kalau mau belajar di sini boleh. Sudah ada berapa yang pernah di sebelum pandemi itu sudah ada nyetor, ada sampai 5 juz. Kita awalnya kita panggil ustadz dari luar. Sekarang karena kita sudah ada taksin untuk karyawan Al-Falah, akhirnya diseleksi mana yang sudah pantas ini bisa untuk belajar ngaji. Satu lagi di pasar itu awalnya hanya diikuti oleh 5 ibu-ibu taksin benar-benar ngaji yang benar. Ibu-ibu selama ini saya ngerasa ngaji saya benar ya, ternyata kok sama Ustaz Asep saya salah semua. Dari sekarang udah hampir 20 orang, dan sekarang alhamdulillah secara bacaan sudah bagus, baik makhrajul hurufnya, tajwidnya ataupun quribnya itu alhamdulillah sudah bagus. Tagline-nya belajar ngaji semudah belanja di pasar. Pedagang untuk pedagang semudah bisa belanja di pasar.
belanja di pasar. Disesuaikan dengan ketika di bagus itu. Iya. ketika di Car Free Day belajar ngaji semudah jalan-jalan, di pasar belajar ngaji semudah di pasar, belanja di pasar. Itu Bikin apa teh? Maaf, ya lanjut dulu. ya itu salah satu. Dan sudah untuk kalau untuk umum kita sudah buka 5 rumah belajar untuk belajar Quran atau untuk belajar baca segala macam. Kita udah buka ada 5 Di rumah itu. ada rumah boleh rumahnya karyawan, boleh anggota yang mau kita support perlengkapannya untuk ustadznya apa kita yang support dari Oke, kalau misalnya ini nih terakhir nih dari obrolan kita ya. Misalnya satu kata yang bisa menggambarkan keluarga yang kuat itu yang seperti apa? Satu kata aja Bu. Ya tadi itu sama ya, kaitannya dengan keimanan tadi harus kita jaga gitu Mbak. Oke, iman ya. Iya, iman Oke. dan Keluarga kuat, imannya kuat. bersama-sama Keluarga kuat. bersama-sama kejanahnya Allah. Bersama-sama kejanahnya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Keluarga kuat, Saling sayang, saling sayang, saling dukung. saling dukung, saling Iya. sayang. Ya, oke, baik. Terima kasih semua ibu-ibu, teman-teman. Sama-sama. Kita diskusi asik ini, kalau nanti disambung lagi kayaknya kita akan panjang gitu ya. Iya. Bisa Iya nih. diskusi lebih Dengan tema-tema yang betul, lain ya. tema-tema keluarga, karena memang membangun keluarga utama ini akhirnya jadi titik poin paling krusial gitu di era sekarang, menguatkan keluarga. Kalau keluarga kuat, maka masyarakatnya juga kuat, kemudian juga negaranya itu juga kuat gitu. Baik, terima kasih semua teman-teman. Baik, sobat KSMKU, hari ini diskusinya luar biasa. Kami ingin berpesan kepada Sobat Las MKU bahwa home education atau pendidikan rumah itu adalah satu hal yang pasti harus kita lakukan. Pendampingan, kemudian saling sayang, saling dukung di dalam keluarga itu menjadi satu titik poin penting untuk membangun home education. Home education juga diperlukan untuk anak-anak kita, baik dia sekolah ataupun tidak. Home education itu wajib kita lakukan sebagai orang tua, karena memang amanah terbesar Allah itu adalah anak-anak kita semua. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di podcastku pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.